Malam pekat menjerat desa Wonorejo 2 hari sebelum Idul Adha. Kabut turun dari lereng Merapi, menelan pohon mahoni, menenggelamkan suara jangkrik. Di ujung desa, lampu-lampu rumah besar Haji Sugeng masih menyala, tetapi cahaya itu tampak pucat, seperti lilin di ruang duka. Di dalam, Haji Sugeng duduk bersila di hadapan kukusan tanah liat yang mengepulkan asap cendana. Di langit, langit terdengar detak aneh, seolah kaki kambing berjalan di papan. Ia merapal mantra berbahasa Jawa kuno. Aku njaluk rejeki, aku maringi nyawa saji. Begitu kalimat terakhir keluar, kobaran pelita mendadak membiru. Bayangan perempuan renta berambut sepinggang muncul di pojok ruangan. Matanya putih seluruhnya, bibirnya hitam legam. Dialah Nyai Blorong Alaswatu, dukun jin gunung yang 10 tahun silam menawari Haji Sugeng jalan pintas. Bayar hutang, jadi juragan, asal berani menukar darah kurban dengan jiwa di penghujung dasawarsa. Hari berikutnya desa diguncang pertanda. Kambing milik warga mati tergantung di kandang, lidah terjulur seakan dicekik malu. Air sumur masjid berubah keruh. Siapapun yang wudhu merasakan bau besi karat. Sementara itu, 5 sapi hitam Haji Sugeng diikat di pekarangan rumah. Setiap lewat tengah malam, sapi itu mengeluarkan suara melenguh mirip tangis bayi, membuat anak kampung menggigil di balik selimut. Takbir berkumandang, tapi bukannya menggetarkan hati. Gema itu terdengar patah, seolah tercekik kabut. Di lapangan, warga berkerumun di sekitar hewan kurban. 4 sapi milik warga lain terlihat tenang. 5 sapi Haji Sugeng memamerkan mata merah membara. Awan tiba pekat menutupi matahari, padahal jam masih 7 pagi. Sapi pertama dirobohkan. Saat tali terikat dan pisau siap menoreh, tubuh sapi seberat setengah ton terangkat sendiri beberapa senti, melayang sesaat, lalu terhempas. Tanah bergetar seperti gempa lokal. Darah pertama memancar, bukan merah hati, melainkan kehitaman dan kental bak minyak mentah. Darah itu merayap di tanah, menggambar pola rajah berbentuk bunga 8 kelopak, tanda pemujaan Nyai Blorong. Anak berteriak, para ibu memeluk erat, sementara para lelaki tercekat, tak tahu harus meneruskan atau lari. Pak RT Abdul Rahman maju, berbisik pada imam, "Iki ora wajar, Kiai, ana sing salah karo niat kurban." Imam mengangguk, namun Haji Sugeng menolak. "Kurban saya paling banyak, jangan paksa saya malu di depan jamaah." Suaranya serak, mata merah dengan urat hitam menjalar di pelipis. 4 sapi berikutnya dipaksa disembelih. Keempatnya mati dengan cara ganjil. 1 menjerit memakai suara perempuan. 1 lagi terjatuh sambil menggoyang ekor membentuk angka 9 di tanah. Yang ketiga, lidahnya terjulur panjang hingga sobek. Yang keempat, meledai si perut. Darah dan empedu berhamburan membasahi sepatu panitia kurban. Histeria pecah. Beberapa santri pingsan mencium bau amis busuk yang menusuk lebih tajam daripada gas amonia. Rumah besar itu kini bagai kuburan hidup. Setiap malam, warga mendengar istri Haji Sugeng, Bu Siti Aisyah, menjerit bismillah, diikuti tawa cekikikan yang parau. Kadang lampu rumah mati seketika, lalu jendela terpentang dan terlihat siluet perempuan tua berambut ular menari di balik gorden. Anak bungsu Haji Sugeng, Rahman, baru 12 tahun, ditemukan membeku di kamar, mulutnya memuntahkan belalang hidup. Tono, pemuda pemberani, bersama Pak RT dan 2 linmas, nekat menerobos halaman. Mereka mencium bau darah anyir bercampur kemenyan. Di ruang tamu, ditemukan Siti Aisyah merangkak di dinding seperti cicak. Kepala terbalik 180 derajat. Bola matanya hilang, diganti rongga hitam menganga. Dari mulut tanpa mata itu, keluar suara perempuan tua. "Giliranku nampak tumbal. Sugeng, ora nepat janji." Angin mendesir, para pemuda terdorong mundur, pintu terbanting sendiri. Pak RT membawa Kiai Abdul Karim, seorang mursid tarekat yang dikenal sakti dari Kulon Progo. Begitu menginjak gerbang, Kiai Karim menancapkan tongkat kayu ternyang dan mulai membaca surah Yasin. Bumi bagai bergelombang. Dari bawah lantai marmer, robek, meletup lumpur bercampur darah sapi.
Di celah retakan, terlihat tangan hitam bersisik, hendak menarik siapa saja di atasnya. Cepat, sebut asma Allah. Keras, teriak Kiai. Pak RT memimpin zikir. La ilaha illallah. Seketika udara berdesir panas. Dinding pecah, menampakkan ruangan rahasia sebuah paseban batu, dengan altar di tengah. Di atas altar, tergeletak Rahman kecil, matanya terbuka kosong. Sehelai benang merah mengikat jemarinya pada kepala kambing hitam mengering di pojok altar. Haji Sugeng terduduk di samping. Wajahnya setengah berubah, kulit bersisik, lidah bercabang, namun air mata menetes tak henti. Nyai Blorong menagih jiwa anakku, lirihnya, suara parau bercampur desis. Aku menyesal. Kiai Karim menggenggam Quran kecil, membuka lembar surah Ar-Rahman. Saat ayat fobia, i'al, airabikum, tukazib, dilantunkan. Tembok seakan meleleh, terbuka menyingkap lorong kegelapan. Dari lorong itu, Nyai Blorong muncul sepenuh wujud, tubuh perempuan setengah ular. Sisik hijau berkilat, mahkota tengkorak kijang di kepala. Lidahnya menjulur panjang, meneteskan cairan asam yang membakar tikar hingga berasap. Janji tibo, nyowo kudu dibayar. Suaranya menggema, menubruk dada para jamaah, bagaikan palu. Kiai Karim menusuk tongkatnya ke tanah. Cahaya keemasan menyembur. Sementara jamaah meneriakkan takbir, Nyai Blorong menjerit, tubuhnya terbelah oleh cahaya. Namun darah hijau menyiprat ke berbagai arah, menelan perabot, dan meninggalkan kerak terbakar. Di tengah kekacauan, Haji Sugeng memeluk jasad Rahman. Ia berdoa terseduh, "Ya Allah, kembalikan anakku, ambil nyawaku sebagai ganti." Mendengar pengakuan itu, Kiai berbisik, tobat sejati menuntut ikrar, tapi penebus dosa adalah kehendaknya semata. Nyai Blorong tertawa, menukik ke arah mereka. Kiai Karim merapal ayat kursi, tongkatnya memancar cahaya, menabrak Nyai hingga terhuyung. Dalam sekejap, Rahman tersentak, memuntahkan belalang mati, lalu napasnya kembali. Tubuh Haji Sugeng justru terbakar api tak terlihat. Sisiknya mengelupas, darah hitam meruap. Ia menjerit memanggil Tuhan, lalu rebah, tubuhnya berkeping seperti arang. Nyai Blorong meraung kehilangan kontrak. Saat cahaya zikir makin kuat, lorong gelap menutup, menyedot dirinya. Jeritanya menggema sampai batu fondasi bergetar. Ketika sunyi akhirnya turun, hanya sisa debu berbau belerang yang tertinggal. Dini hari, azan subuh menggema merdu. Rumah megah itu kini separuh rubuh, altar lenyap tertimbun puing. Rahman siuman, memeluk ibunya yang juga tersadar, walau trauma membekas di matanya. Warga berkumpul, sebagian menangis haru. Kiai Karim menjelaskan, syirik adalah utang yang menjerat ruh dan jasad. Saat akad haram dibayar, hanya rahmat Allah yang bisa memutusnya. Jenazah Haji Sugeng dimakamkan pagi itu. Anehnya, tanah kuburnya lembek dan berbau besi, seolah menolak jasad. Batu nisan hanya bertuliskan, Innalillahi. Setahun berlalu, warung yang pernah bangkrut pelan bangkit. Rumah besar dibiarkan kosong. Tiap malam, Idul Adha berikutnya, warga mengaku mendengar gemerincing rantai dari dalamnya. Diikuti desis lirih, kurban harus suci, hikmah, dan pelajaran. Pertama, niat ibadah menentukan keberkahan. Kurban bukan upeti, ia amalan ikhlas yang tak dapat bercampur tujuan duniawi. Kedua, pesugihan menawarkan emas, membalas dengan nyawa. Jalan singkat selalu berujung panjangnya penyesalan. Ketiga, syirik merusak tauhid, menodai keluarga dan desa. Dosa pribadi bisa meluas menjadi bencana komunal.